Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 6? Semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini teman-teman level 6 akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, bersama Bu Andin. Oke, nah PAI kali ini kita akan belajar tentang kisah Luqmanul Hakim. Nah, siapa ya Luqmanul Hakim? Oke, daripada penasaran, kita mulai saja ya. Namun sebelum itu, kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke teman-teman, setelah ini terlebih dahulu Bu Andin ingin membuat kesepakatan bersama teman-teman agar pembelajaran kita hari ini lebih lancar. Oke, langsung saja kesepakatan kita. Yang pertama, niatkan pelajaran hari ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena kalau kita belajar dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah setiap detiknya akan dihitung sebagai pahala. Oke teman-teman? Nah, yang kedua, duduk dengan santun dan nyaman. Tidak berbaring atau bersandar. Oke, fokus melihat video dari Bu Andin. Yang ketiga, nih yang terpenting, mencatat penjelasan yang penting. Oke? Yang keempat, selalu mengaktifkan kamera dan mikrofon. Yang kelima, tidak mencoret layar, dan izin ketika meninggalkan tempat. Oke, selanjutnya kita mulai saja ya. Oke teman-teman, teman-teman pasti sudah tahu kalau penamaan kelas kita dinamakan dengan nama-nama surah dalam Al-Quran. Nah, kali ini Bu Andi punya teka-teki. Oke? Teka-tekinya adalah, apa sih nama surah dalam Al-Quran yang dinamai dengan nama seorang lelaki soleh, bijaksana, tapi dia bukan seorang nabi? Siapa ya kira-kira? Jadi teman-teman jawabannya adalah Luqman. Nah, nama surah yang dinamai dengan nama seorang laki-laki. Jadi, siapa sih Luqman itu? Sampai namanya dijadikan nama surah oleh Allah. Oke, daripada penasaran, mending kita lanjut saja yuk. Nah, siapakah Luqman? Luqman adalah pemuda yang namanya disebut dalam Al-Quran. Di juz berapa sih Luqman ini? Surah Luqman ini ada di juz berapa? Dan surat keberapa sih? Surah Luqman itu berada di juz 21, surah ke-31. Teman-teman harus ingat ya. Oke. Nah, yang kedua, Luqman bukanlah seorang nabi. Di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Luqman adalah nabi, ada yang mengatakan Luqman bukanlah seorang nabi. Tetapi mayoritas atau kebanyakan para ulama mengatakan Luqman bukanlah nabi. Tetapi Luqman merupakan seorang lelaki soleh yang bijaksana. Masya Allah ya, Allah muliakan Luqman sehingga dijadikan namanya menjadi nama surah di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan Luqman. Orang-orang berbeda pendapat tentang pekerjaan Luqman. Ada yang mengatakan Luqman tukang kayu, tukang jahit, pengembala domba, dan juga qadi atau hakim. Pekerjaannya itu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah kita mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Luqman yang Allah ceritakan dalam surah Luqman. Oke, berikutnya kita lanjut saja.
Nah, di dalam surah Luqman, Allah menceritakan tentang kebijaksanaan Luqman, juga nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Salah satu sifat Luqman yang patut diteladani adalah Luqman itu banyak bersyukur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 12, قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, dan kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oke. Nah, maksud ayat ini adalah Allah memerintahkan Luqman untuk selalu bersyukur. Allah juga berfirman bahwa syukurnya orang yang bersyukur, manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka celakanya juga untuk dirinya sendiri. Lalu, apa sih syukur itu? Nah, syukur itu adalah bentuk rasa pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dengan cara meyakini dalam hati bahwa Allah lah yang telah memberi kita nikmat. Juga mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan juga bersyukur dengan cara beribadah dengan anggota badan, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Oke? Jadi, apa saja sih nikmat dari Allah Ta'ala? Nikmat dari Allah itu banyak sekali, tak terhitung, sampai dengan hal-hal yang remeh pun. Makan minum sudah pasti, tempat tinggal, alhamdulillah. Apalagi ya, banyak sampai kita tidak terpikir, ternyata itu nikmat dari Allah, saking banyaknya. Waktu diberikan oleh Allah, kesehatan, bahkan kita yang sudah terlahir Islam pun, itu adalah sebuah nikmat yang paling besar dari Allah. Nah, bahkan teman-teman, nih, sering dianggap remeh, tapi kalau itu tidak ada, pasti kita semua kesakitan. Teman-teman, pernah kentut kan? Pasti pernah lah kentut. Nah, jika coba teman-teman bayangkan, jika kita tidak bisa kentut selama sebulan, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin perut kita akan kesakitan karena tidak bisa kentut selama sebulan. Padahal itu cuma hal remeh, tapi itu sebuah nikmat dari Allah kalau kita bisa kentut. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, di dalam surat Luqman ini, Allah menceritakan tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi apa saja ya nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya sampai Allah jadikan nasihat untuk kita juga. Oke, yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu syirik? Syirik itu adalah mempersekutukan Allah atau menjadikan sesuatu selain Allah dalam hal ibadah, penciptaan, juga takdir. Nah, teman-teman, syirik ini
bahaya sekali, banyak sekali bahayanya. Seperti syirik ini adalah dosa yang paling besar. Nah, tidak ada yang lebih besar selain dosa syirik. Juga menghapus pahala kebaikan. Jadi, jika seseorang sudah berbuat baik, ya, atau sudah menabung pahalanya sebanyak-banyaknya, namun di akhir hayatnya ia syirik, semua pahala kebaikannya akan terhapus karena dia syirik. Yang keempat, termasuk bahaya syirik adalah haramnya masuk ke dalam surga. Orang yang mati dalam keadaan musyrik pasti haram masuk surga. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah, syirik juga dosa yang tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum kematiannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua adalah setiap amalan akan mendapat balasan. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Luqman ayat 16. Jadi teman-teman, maksud ayat ini adalah sekecil apapun kita berbuat, pasti akan ada balasannya. Walaupun itu sekecil atau seberat biji sawi. Teman-teman tahu biji sawi? Nah, ada gambarnya di samping teman-teman. Biji sawi hanya sekecil yang ada pada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat sekecil apa biji sawi. Nah, walaupun teman-teman melakukan kebaikan sekecil biji sawi, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, jika teman-teman melakukan keburukan atau kejahatan, walaupun itu cuma sekecil biji sawi yang ada di gambar tersebut, teman-teman, Allah juga pasti akan membalasnya di hari kiamat nanti. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam bertindak. Teman-teman harus berpikir dulu, karena setiap perbuatan mau sekecil apapun pasti akan selalu mendapat balasannya. Oke teman-teman? Dan nasihat yang berikutnya adalah jangan sombong. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang di hatinya memiliki kesombongan sebesar biji sawi, maka diharamkan baginya surga. Nah, begitu ya teman-teman. Walaupun ada kesombongan sebesar atau sekecil biji sawi, itu diharamkan orang pelaku tersebut masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan. Nasihat Luqman kepada anaknya yang terakhir adalah mendirikan sholat, berbuat baik, menolak kemungkaran, bersabar. Nah, ada 3 poin ya dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah,
Jadi 3 poin ini adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama, dirikanlah sholat. Nah, sholat ini merupakan perkara yang agung. Ia merupakan tiang agama. Juga perkara yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan di hari kiamat. Nah, ini teman-teman, siapa yang masih suka melalaikan sholat atau meninggalkan sholat? Nah, jangan ya, mulai sekarang, kalau sudah azan langsung persiapan untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah yang pertama kali akan dihisab, bukan apa-apa gitu. Yang pertama adalah sholat, gitu kan? Nah, yang kedua, poin kedua adalah mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ma'ruf ini bisa diartikan adalah berbuat baik, begitu. Mengerjakan yang baik dan mencegah kemungkaran atau kejahatan, gitu. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk berbuat baik antar sesama hambanya, seperti sesama manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lalu poin ketiga adalah bersabar. Nah, ini seringkali nih, setiap kita melakukan hal baik dan mencegah kemungkaran, seringkali kita dapati cobaan atau ujian. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersabar, ya. Oke. Nah, sekian nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Lalu, apa sih keteladanan yang kita bisa ambil dari kisah Luqman atau nasihat Luqman kepada anaknya? Nah, berikut adalah kesimpulan dari nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, juga kebijaksanaan Luqman. Keteladanan yang bisa kita ambil, yang pertama berasal dari Quran surat Luqman ayat 12, yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari surah Luqman ayat 13 adalah jangan syirik, karena syirik adalah perkara yang sangat zalim, yang akan membuat pelakunya haram memasuki surga. Yang ketiga, dari surah Luqman ayat 16 yang bisa kita ambil pelajarannya adalah berpikir sebelum berbuat, karena setiap amalan pasti, walaupun itu kecil, pasti ada balasannya. Jadi kita harus berpikir dulu, hati-hati nih, ini kira-kira baik nggak ya? Atau ini kira-kira buruk nggak ya? Nah, begitu ya teman-teman. Lalu berikutnya, di surah Luqman ayat 17, kita bisa mengambil pelajaran 3 hal. Yang pertama, mendirikan sholat. Itu ya. Yang kedua, berbuat baik dan menolak kemungkaran. Yang ketiga, bersabar. Gitu. Nah, di Quran surat Luqman ayat 18, kita bisa mengambil keteladanan, yaitu jangan sombong. Ya, jangan merendahkan orang lain, jangan menganggap orang lain lebih rendah, kita merasa paling tinggi, gitu. Dan juga jika dinasihati, kita harus menerimanya. Ya, jangan menolak kebenaran, karena itu termasuk sombong. Begitu teman-teman kesimpulan dari kisah Luqman atau nasihat Luqman kepada anaknya. Jazakumullahu khairan teman-teman, juga barakallah teman-teman yang telah menyimak Bu Andin dari awal hingga akhir dengan fokus. Oke. Bu Andin harap teman-teman semua menerapkan pelajaran apa yang kita sudah dapat hari ini di kehidupan sehari-hari. Jangan langsung dilupakan, oke? Sampai jumpa teman-teman di pertemuan
PAI berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.